Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang definisi dan sejarah kualitas. So, keep on watching. Perkenalkan, nama saya Rafiq Anam Prasetya, NIM 19111117311. Definisi kualitas. Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya mutu, taraf, atau derajat sesuatu. Dalam hal ini, kata sesuatu dapat mewakili banyak hal, baik itu sebuah barang, jasa, keadaan, maupun hal lainnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, pengertian kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen, atau tingkat baik buruknya sebuah produk, barang, atau jasa di mata penggunanya. 5 perspektif terhadap kualitas menurut Garvin. 1. Transcendental approach. Kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit dioperasionalkan. Seni musik, drama, seni tari, dan seni rupa. Contoh, promosi iPod. Pada promosi tersebut dikatakan bahwa kualitas suaranya sangat istimewa sehingga nyaman didengar. 2. Product based approach. Pendekatan berbasis produk. Kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Contoh, Harley Davidson memproduksi motor dengan desain yang eksklusif dan terkesan mewah. 3. User based approach. Pendekatan berbasis pengguna. Kualitas produk terrealisasi jika kepuasan konsumen maksimal. Contoh, orang Jepang merasa nyaman menggunakan smartphone buatan lokal daripada menggunakan buatan luar negeri. 4. Manufacturing based approach. Pendekatan berbasis pemanufakturan. Produk dikatakan berkualitas jika memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemanufakturan. Contoh, bagi pihak Trans TV, program acara seperti YKS adalah acara yang disukai banyak orang tanpa memperhatikan kelayakan nilai-nilai yang dibawanya. 5. Value based approach. Pendekatan berbasis nilai. Pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Contoh, bagi pengendara motor dengan pendapatan rata-rata, bensin premium lebih berharga daripada Pertamax karena enggan harga yang lebih murah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kita, Saudari Cindy. Perkenalkan, saya Cindy Safa Kerunisa, NIM 191117372. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi kualitas yang berorientasi kepada konsumen. Definisi kualitas yang berorientasi konsumen ada 7. Yang pertama, kecocokan dengan harapan konsumen. 2. Mengerti dan memahami konsumen. 3. Komunikasi dengan konsumen tepat. 4. Menyediakan layanan yang kompetitif kepada konsumen dengan tepat waktu. 5. Menyenangkan konsumen. 6. Layanan konsumen secara total dan kepuasan. 7. Komitmen untuk memahami persyaratan yang ditentukan konsumen secara akurat. Yang kedua, ada definisi kualitas yang berorientasi non-konsumen. Definisi kualitas yang berorientasi non-konsumen ada 6. Yang pertama, menyediakan produk yang bisa digunakan dengan baik. 2. Kualitas dalam pembuatan. 3. Keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan. 4. Kecepatan pengiriman. 5. Efisiensi, yaitu ketepatan cara berupa usaha atau kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. 6. Mengurangi pemborosan. Yang terakhir ada dimensi kualitas. Dimensi kualitas dibagi menjadi 2, yaitu dimensi kualitas produk barang
dan dimensi kualitas layanan jasa. Dimensi kualitas produk barang, yang pertama performance atau performa, 2 feature atau keistimewaan, 3 reliability atau keandalan, 4 conformance atau kesesuaian, 5 durability atau ketahanan, 6 serviceability atau kemampuan pelayanan, 7 estetik atau keindahan, 8 perceived quality atau kesan kualitas. Untuk dimensi kualitas layanan jasa, yang pertama tangibles atau bukti fisik, 2 reliability atau keandalan, 3 responsiveness atau daya tanggap, 4 assurance atau jaminan, 5 empathy atau empati. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Karisma. Oke, saya Karisma Nurul, NIM 1911117316. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi kualitas produk barang. Dimensi kualitas produk barang yang pertama ada performance atau performa, yaitu karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika membeli suatu produk. Contohnya, ketika kita membeli televisi, kinerja utama yang kita hendaki adalah kualitas gambar dan suara yang baik. Ketiga, ada reliability atau kehandalan, berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan. Contohnya, kamera handphone merek X yang pada malam hari kualitasnya tetap jernih. Yang keempat, ada conformance atau kesesuaian, yaitu kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Contohnya, laptop merek Asus yang memiliki kualitas sesuai dengan standarnya. Kelima, ada durability atau ketahanan, berkaitan dengan ketahanan suatu produk. Contohnya, jangka waktu ketahanan mesin mobil, kapan harus mengganti ban, dan lain-lain. Yang keenam, ada serviceability atau pelayanan, yaitu kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Contohnya, pengguna motor matic, mereka memilih motor matic karena penggunaannya yang mudah. Selanjutnya ada estetik atau keindahan, yaitu berkaitan dengan tampilan suatu produk. Contohnya, suatu produk dinilai dari desain interiornya, nilai seninya, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada perceived quality atau kesan kualitas, yaitu reputasi produk yang dapat meningkatkan harga diri. Contohnya, iPhone menurut konsumen merupakan produk yang berkualitas. Next, penjelasan selanjutnya bakal dijelasin sama teman kita, Wulan. Saya Wulan Sri Sundari, NIM 191117364. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan dimensi kualitas layanan berupa jasa. Yang pertama, tangibles atau bukti fisik, yaitu bukti fisik yang ditunjukkan oleh tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan penampilan pekerja. Contohnya, Hotel Bintang 5. Tampilan fisik Hotel Bintang 5 haruslah lebih mewah daripada Bintang 4. Fasilitas yang mereka tawarkan harus lebih lengkap dan para pekerja rapih dan tampan, karena pelanggan sudah mengharapkan hal tersebut sebelum mendatangi hotel. Mereka mengharapkan nilai lebih Hotel Bintang 5 daripada Hotel Bintang 4. Jika apa yang mereka ekspektasikan tidak terpenuhi, tentunya akan menjadi bumerang bagi pihak hotel. Yang kedua, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan penyedia layanan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Contohnya adalah hotel. Hotel telah menjanjikan ruang yang nyaman selama menginap, sehingga hotel tersebut haruslah dapat mewujudkan apa yang mereka janjikan. Sehingga demi mewujudkan apa yang pelanggan telah ekspektasikan, pihak hotel melatih para pelayan agar dapat ramah dalam situasi apapun, disiplin dalam masuk kerja, dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang sesuai. Yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap, yaitu para pekerja memiliki kemauan dan bersedia membantu pelanggan dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap. Misalnya, ketika kita menginap di hotel dan kamar mandi mengalami kendala bocor, pihak hotel dapat
dengan segera memindahkan kita ke kamar yang baru atau memperbaiki kamar mandi yang bocor. Tentunya pihak hotel sebisa mungkin akan menanggulangi masalah tersebut dengan cepat, sehingga mereka akan menyarankan pelanggannya untuk pindah kamar. Selain itu, pihak hotel biasanya akan meminta maaf, terkadang memberikan souvenir sebagai tanda permintaan maaf mereka. Yang keempat, asuransi atau jaminan, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Contohnya, hotel. Ketika seorang pelanggan menanyakan mengenai apa saja yang mereka dapatkan ketika menginap di hotel tersebut, pelayan harus dapat memberikan jawaban yang sesuai, bertata krama, dan menyampaikan dengan secara jelas. Pelanggan yang menerima jawaban yang sesuai akan merasa terpuaskan dan merasa terjamin dengan apa saja yang ia dapatkan. Tentunya hal ini akan meningkatkan pengalaman pelanggan untuk mencoba menginap di hotel tersebut. Yang terakhir atau yang kelima yaitu empati, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. Misalnya, Saptam Hotel membantu membukakan pintu mobil ketika pelanggan datang, atau membantu pelanggan yang disabilitas untuk naik ke kursi rodanya. Bukan hanya yang terbantu saja merasakan kenyamanan daripada empati perusahaan, tetapi yang melihatnya pun akan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah kualitas. Sebenarnya kualitas telah dikenal sejak 4.000 tahun yang lalu, ketika bangsa Mesir kuno mengukur dimensi batu-batu yang digunakan untuk membangun piramida. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan revolusi industri, fungsi kualitas kemudian berkembang melalui beberapa tahap sebagai berikut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muammar Khairuddin. Saya Muammar Khairuddin, NIM 191117327. Yang pertama, inspeksi. Pada periode awal, manajemen kualitas fokusnya masih sebatas pada inspeksi atau pengawasan atau pemeriksaan. Pandangan saat itu menyatakan bahwa bila inspeksi dilakukan dengan baik, maka hasil kerja akan baik pula. Yang kedua, pengendalian mutu atau kualitas. Dua rekan Suihard mengembangkan teknik statistik untuk melakukan sampling di setiap kelompok produksi. Sasarannya melakukan trade-off antara biaya tinggi akibat pemeriksaan 100% dengan resiko dari salah satu keadaan berikut. Yang pertama, menerima suatu kelompok produksi yang terdiri dari item-item yang rusak dalam persentase tinggi, atau menolak suatu kelompok produk yang sesungguhnya memenuhi standar kualitas. Untuk yang ketiga ini, jaminan kualitas. Untuk jaminan kualitas ini, dalam pembagian pemastian mutu ini bertugas untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit, operasi pelatihan, analisis kinerja teknis, dan petunjuk operasi demi meningkatkan mutu kualitas. Yang keempat, manajemen mutu atau quality management. Untuk mengantisipasi persaingan, aspek mutu perlu selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen mutu. Yang kelima, manajemen mutu terpadu atau total quality management. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi ini juga berimbas pada perkembangan pesat di bidang manajemen kualitas. Saat ini, konsep manajemen kualitas berkembang bersama dengan berkembangnya konsep e-learning atau electronic learning. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, don't you worry.